Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa qala illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat sekalian, setelah kita membacakan puji syukur dan membacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada kesempatan kali ini terlebih dahulu saya mengajak kepada Anda untuk berdoa dan membacakan Fatihah kepada dua tokoh yang akan saya ceritakan. Yang pertama adalah Kanjeng Sunan Kalijaga dan Sunan Ampel. Ila hadrati khususon Kanjeng Syekh Sunan Kalijaga khususon Syekh Sunan Ampel radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Sahabat sekalian, yang biasanya saya membahas tentang sejarah dan langsung ke tempatnya, saya sekarang berada di rumah dan akan membahas hikmah daripada sejarah. Jadi andai kata ada orang yang mengatakan bahwa terus-menerus kita membaca sejarah ke belakang akan menjadi mundur dan pikiran kita akan kuno, sebenarnya tidak, sahabat sekalian. Justru kita melihat ke belakang itu adalah untuk supaya bisa memprediksi dan merencana kepada masa yang akan datang. Dan pelajaran-pelajaran pada masa lalu perlu dijadikan hikmah oleh kita karena banyak mengandung contoh untuk diri kita. Sahabat sekalian, bahasan kali ini saya akan menemui Sunan Kalijaga, yang mana terkenal, sahabat sekalian. Sunan Kalijaga tersebut, saya di sini tidak akan membacakan tentang ceritanya, hanya akan membacakan sebuah karya yang terkenal dari Sunan Kalijaga, yaitu sebuah lagu Leri Ilir Tanturi Wong Sumilir. Sahabat sekalian, beberapa versi tentang lagu ini. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah karya dari Sunan Ampel. Ada juga yang mengatakan versi ini yaitu yang menciptakannya itu Sunan Kalijaga. Tapi yang jelas, sahabat sekalian, keduanya sangat besar andilnya dalam pembuatan lagu Ler Ilir tersebut. Yang mana Sunan Ampel dimungkinkan bahwa beliau itu yang mengarang Ler Ilir tersebut, kemudian Sunan Kalijaganya itu adalah yang menyebarkan, juga yang mengajarkan kepada umat lewat dakwahnya itu sendiri. Sahabat sekalian, lagu Ler Ilir apabila kita dengar dan diikuti, ini sangat mudah sekali diikuti walaupun oleh anak-anak sendiri. Dan kalau dimaknai, itu tergantung orang yang memaknainya, tergantung umur, tergantung pengalaman, juga tingkat pendidikan, juga tergantung kapan dikeluarkannya atau dibahasnya lagu Ler Ilir tersebut. Termasuk saya yang akan dibahas, sahabat sekalian, apa yang ingat pada saat ini. Karena ada 1000 orang berpikir atau menafsirkan Ler Ilir, maka 1000 lah idenya.
Itu saking luasnya pengertian filosofi daripada karya para wali. Juga kalau dibacakan, sahabat sekalian, bahwa lagu-lagu yang diciptakan oleh para wali itu seakan-akan doa, bahkan petuah. Jadi ucapannya itu bertuah, atau lagu-lagunya itu bertuah. Yuk kita bahas sedikit demi sedikit. Ler iler ler Ler iler tandure wo sumiler ta ijo royo royo. Yang pertama kalimatnya ler iler tanduri wong sumilir. Sahabat sekalian, saya mohon maaf karena saya bukan orang Jawa, tapi saya orang Sunda asli. Tetapi kecintaan saya terhadap para wali membuat saya berpikir bagaimanakah cara mempelajari dan memaknai daripada lagu ler iler tersebut. Ler iler tanduri wong sumilir. Barudak geran nyararing tatanduran geus jaradi. Ler iler, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi kita harus semangat, harus bangkit dari kesulitan, harus bangkit dari kebodohan. Ini adalah motivasi awal, modal untuk hidup menjadi sukses. Yang pertama adalah tekad, harus bangun jiwa kita, harus bangun raga kita. Innamal a'malu binniyat, pasti awalnya modal utama yaitu niat untuk semangat. Nah, selanjutnya sahabat sekalian, setelahnya ler iler tanduri wong sumilir, tanduran sudah lilir. Jadi tanamannya itu sudah mulai tumbuh. Kalau kita melihat padi di sawah, padahal belum berbuah, seorang petani baru melihat hijaunya saja sudah senang. Jadi sahabat sekalian, ketika kita akan membangun untuk masa depan, untuk kesuksesan, apa yang kita kerjakan pada saat ini harus dibarengi dengan kebahagiaan. Dan bahagia itu bukan faktor dari luar, tapi ambillah faktor kebahagiaan dalam diri kita, karena ke depan akan ada harapan. Nah, bagaimana caranya membangun kebahagiaan itu? Ya ada lain, seakan-akan tak sengku temanten anyar, seperti pengantin yang baru. Bagaimana bahagianya luar biasa bagi pengantin yang baru. Dan saya tidak akan menafsirkan bagaimana kebahagiaannya. Silakan bagi Anda yang sudah mengalami pengantinan mungkin bisa membayangkan atau merasakan yang sudah-sudah. Nah, sahabat sekalian, dengan jelas bahwa kita kebahagiaan itu harus ditumbuhkan dalam diri kita untuk menumbuhkan semangat kita. Nah, selanjutnya sahabat sekalian, dalam syair tersebut dikatakan cah angon pene no blimbing kue lunyu pene no kangko wasuh dodo tiro. Cah angon. Nah, ini yang dimaksud cah angon di sini atau budak angon. Kulukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Jadi yang diceritakan itu bukan budak angon yang ada di kebun atau pengembala. Siapakah cah angon itu? Cah angon itu adalah diri kita, badan kita. Maka kita harus bisa membimbing, karena kelak kemudian hari nanti badan kita akan ditanyakan, tangan kerjanya akan ditanyakan, yang kiri pun akan ditanyakan, pikiran akan ditanyakan, mata akan ditanyakan, kaki, seluruh badan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, memang kita harus bisa membimbing badan, sahabat sekalian. Oleh karena itu, yang dibimbing dalam diri kita itu
pelajarannya adalah dari wudhu, membersihkan tangan, kemudian kumur-kumur, kemudian mencuci muka. Kita jangan diam hanya di syariat saja, berarti kita harus membersihkan anggota badan sebagaimana yang dibersihkan dalam wudhu tersebut. Nah itu, apa yang kita angon, apa yang kita gembalakan adalah yang pertama adalah diri kita. Kita fokus kepada diri saja ya. Itu kalau saya untuk menafsirkan lagu ini untuk politik, untuk pemimpin negara pun sebenarnya bisa. Tapi kita lewat saja dulu. Supaya pikiran kita tenang, supaya pikiran kita jangan kalut, supaya pikiran kita jangan marah. Maka bagaimanakah caranya untuk bisa memimpin kita dengan dalih cah angon. Nah sahabat sekalian, tentu saja andai kata kita menjadi seorang budak angon, ya. Nah, tentu saja untuk mendidik jiwa kita, untuk menaklukkan nafsu kita, sedulur papat lawamah amaroh sapia mutmainah yang ada dalam diri kita, supaya ditaklukkan itu tidak mudah. Laksana kita menaiki pohon belimbing. Bagaimana itu kan lunyu. Lunyu itu berarti dalam bahasa Sunda leur, ya. Licinnya luar biasa. Untuk mencapai belimbing yang enak rasanya itu memang sulitnya luar biasa. Disinilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena sahabat sekalian, apa yang kita miliki itu adalah hasil kerja kita ke belakang. Apa yang kita tanam itulah yang akan dituai. Oleh karena itu, sahabat sekalian, maka oleh karena itu kita harus benar-benar dalam menaiki pohon belimbing untuk mengambil buahnya. Dan tafsir daripada buah belimbing itu ada 5. Wah, banyak orang yang menafsirkan. 5 itu apa? Bisa sholat 5 waktu, sahabat sekalian, bisa. Tadi dikatakan bahwa kita memanjat pohon belimbing itu sangat licin sekali. Dan buat apakah belimbing yang pinggirnya 5 itu? Jadi wudhu kita, sholat kita, semuanya adalah untuk membersihkan baju kita. Baju ini dalam artian yaitu mensucikan, membersihkan jasad kita dan batiniah kita dari rodail dosa.